Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada presentasi kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan data link layer pada mata perkuliahan komunikasi data. Namun sebelum saya memasuki pemaparan materi, perkenalkan saya atas nama Amanda Putra Lestari dengan NIM 220209500038 dari kelas PTIKA. Adapun sub pembahasan yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yakni meliputi pengertian dari data link layer, lalu ciri utama data link layer, kemudian fungsi data link layer, lalu sub layer pada lapisan data link, kemudian perangkat pada lapisan data link layer, dan terakhir adalah layanan dari data link layer. Pertama, untuk pengertian dari data link layer. Jadi, data link layer merupakan sebuah lapisan atau layar pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layar berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Kemudian adapun ciri utama dari data link layer, yakni data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Adapun fungsi dari data link layer, yang pertama dapat melakukan proses grouping secara logik. Nah, dari hal tersebut yang dimaksud adalah terdapat proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Jadi perlu diketahui, ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Nah, maka dari itu, tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Lalu, fungsi yang kedua yakni menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Nah, jadi dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. Jadi MAC address ini merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik dan dana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Nah, dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Jadi data link layer akan nantinya mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya. Dan kemudian data link layer akan melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Kemudian fungsi yang terakhir dari data link layer yakni menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Jadi ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Dalam artian fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame.
Nah, selanjutnya adapun sublayer pada lapisan data link terbagi menjadi dua, yakni yang pertama Logical Link Control atau LLC, yang mana LLC ini berfungsi untuk memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Kemudian yang kedua tadi ada Medium Access Control atau MAC, mana MAC ini berfungsi untuk mengambil dan melepaskan data dari DAN ke kabel, lalu menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share di dalam LAN. Kemudian meskipun data link layer sendiri merupakan sebuah lapisan yang sifatnya logis, alias tidak dapat dilihat dan juga digunakan secara fisik, namun dengan demikian data link layer memiliki hubungan yang erat dengan beberapa perangkat keras jaringan yang tentu saja dapat kita lihat dan kita gunakan secara fisik. Yang pertama sudah disinggung sebelumnya, yaitu network card atau kartu jaringan, mana kartu jaringan ini merupakan bagian penting dari sebuah data link layer, terutama dalam menyediakan MAC address yang digunakan untuk proses pengalamatan secara fisik. Nah, adapun perangkat yang bekerja pada lapisan data link layer, yang pertama terdapat hardware atau perangkat keras jaringan komputer yang bekerja sama secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer, yakni bridge dan switch. Nah, bridge dan switch ini memiliki ketentuan, yakni yang pertama memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user, atau bisa dikatakan merupakan proses transmisi data, di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6. Kemudian dapat menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar, atau bisa dikatakan merupakan proses penerimaan data di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Kemudian yang ketiga, yakni dapat memeriksa dan mencatat source MAC address dari setiap frame yang datang. Lalu yang terakhir, menghilangkan loops yang disebabkan adanya koneksi redundant dengan menggunakan Spanning Tree Protocols atau STP. Kemudian yang terakhir, terdapat layanan data pada link layer. Terdapat 3 layanan. Yang pertama, layanan Unacknowledged Connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Dalam artian tidak ada koneksi yang dibuat sebelum atau sesudah dikirimnya frame. Kemudian layanan yang kedua yaitu layanan Unacknowledged Connectionless, di mana layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Kemudian layanan yang terakhir adalah layanan Acknowledged Connection Oriented, di mana dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Jadi setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini juga menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang besar. Terakhir, layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan equivalent aliran bit reliable. Nah, itulah tadi yang bisa saya paparkan pada materi presentasi pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.